Terkait kualitas dan produktivitas jasa, ada 3 parameter dari daya jual. Yang pertama adalah harga, yang kedua adalah kualitas, dan yang ketiga adalah bagaimana penyampaian dari harga dan kualitas ini. Merujuk kepada teori dari Aryani pada tahun 2003, ada komponen tentang pentingnya kualitas. Ada 5 tepatnya komponen ini. Yang pertama adalah dengan adanya kualitas, maka akan dimiliki kemampuan untuk bersaing, competitive advantage. Yang kedua, dengan adanya loyalitas, akan ada kepuasan yang berujung kepada loyalitas. Dengan adanya kualitas, ada biaya produksi yang bisa dikurangi dan berujung kepada produktivitas. Yang keempat, dengan adanya kualitas, maka reputasi akan dibangun. Dan yang terakhir, dengan adanya kualitas, maka pangsa pasar akan menjadi lebih luas. Sekarang kita akan membahas pengertian dari kualitas jasa. Ada 2 sudut. Yang pertama adalah sudut pandang dari produsen. Menurut produsen, kualitas jasa ketika barang atau produk ini sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Sedangkan menurut pelanggan, kualitas jasa apabila kesesuaian antara harga yang harus dibayar dengan tujuan, yang kedua ada manfaat, dan ketiga adanya kepuasan. Sekarang kita berbicara mengenai dimensi kualitas jasa. Ya, yang namanya kualitas jelaslah minimum ada harapan dari pelanggan. Bila melebihi ternyata kepuasannya, maka pelanggan akan sangat puas sekali. Terkait dimensi kualitas jasa, ini bisa terbagi dari interaksi dan lingkungan. Ada rumus untuk dimensi ini, rater istilahnya, atau huruf-huruf yang digabungnya. R itu adalah reliability. Yang kedua adalah assurance, A-nya. Oke. T-nya adalah tangible. E-nya adalah empathy, dan R rater ya. R yang terakhir responsibility. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it. Produktivitas memiliki definisi bisa menjadi lebih baik, melakukan lebih baik dengan apa yang dimiliki. Jadi ada bekerja cerdas dalam definisi ini. Tentu saja semakin produktif sebuah perusahaan, sebuah organisasi, maka daya saingnya akan semakin baik lagi. Apa tujuan dari produktivitas jasa? Jawabannya adalah naiknya pendapatan atau bagaimana profit bisa lebih banyak didapatkan oleh perusahaan. Bagaimana caranya? Caranya dengan fokus pada pekerja lini depan dan juga fokus pada pelanggan. 2 kuncian itu akan dapat mengoptimalkan pendapatan perusahaan. Berbicara mengenai produktivitas organisasi jasa, yang pertama adalah keahlian manajemen yang bertanggung jawab. Maksudnya adalah manajemen turut andil punya peran untuk membentuk terutama lingkungan kerja yang kondusif sehingga para pekerja, para pegawai bisa lebih produktif. Yang kedua adalah kepemimpinan yang luar biasa. Bagaimana seorang pemimpin yang luar biasa akan menghasilkan tim yang hebat. Super team, bukan Superman. Ketiga adalah kesederhanaan organisasi dan operasi. Maksudnya adalah dari kesederhanaan ini ada birokrasi atau organisasinya tidak terlalu gemuk, tidak terlalu besar, tapi benar-benar efektif orang-orang yang bekerjanya ini.
Yang kedua, bila ada birokrasi yang tak diperlukan, pangkas, sehingga akan memangkas prosedur, SOP, pekerjaan pun bisa lebih efisien. chasing stars and holding you. I can't see the end, but Yang keempat adalah kepegawaian yang efektif. Kunci dari kepegawaian efektif adalah pimpinan HRD atau HR yang memiliki kualitas. Dengan orang HR yang tertinggi ini punya kualitas, orang-orang berkualitas akan ikut tertarik, akan menjadi magnet untuk orang-orang terbaik bergabung. Begitu juga sebaliknya, apabila kurang berkualitas, orang HR-nya ya levelnya akan mengikuti. dangerous times don't fly too high. 5 adalah tugas yang menantang. Untuk menjadi lebih menantang, berikan kreativitas yang cukup kepada para pekerja untuk mewujudkan apa yang dipikirkan. Nah, itulah yang menjadi tantangannya, berkreasi sesuai tapi tetap pada aturan yang berlaku. Poin keenam adalah perencanaan dan pengendalian tujuan. Jadi, programnya, rencana kerjanya, SDM-nya, perkiraan program dan SDM ini perlu terukur sesuai dengan rancangan tujuan yang akan dicapai. Nah, dengan inilah maka produktivitas bisa lebih terjaga. 7 adalah pelatihan manajerial khusus. Penting bagi perusahaan untuk melakukan pelatihan pendidikan terhadap pekerjanya, terutama para manajer. Agar apa? Ya, agar lebih memiliki kualitas tentu saja. Terakhir pada bab ini kita akan berbicara mengenai produktivitas pekerja jasa. Penting untuk diketahui bahwa dalam perusahaan yang memiliki nilai terus naik yang memungkinkan adalah SDM. Barang ataupun teknologi bisa jadi ada depresiasi, adanya penurunan apabila ada di perusahaan ini. Maka jelas perlu dikelola. Bagaimana atau apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah potensi pekerja jasanya. Yang kedua adalah kualitas yang memadai dari karyawan atau pekerja jasa ini. Yang ketiga adalah bagaimana motivasinya dari pekerja jasa. Yang keempat, bagaimana orientasi positif. Dan yang terakhir, dari pekerja jasa ini bagaimana dorongan untuk bisa menjadi lebih produktif.